selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat, semangat dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Wah, ternyata nih ya kita udah beberapa hari menjalankan ibadah puasa. Valeria ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi hari ini Kamis 14 Maret 2024, Valeria kembali hadir setelah tadi bincang bersama PDA dan kali ini bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan telah hadir bersama Valeria ada Ustadz Salamun. Beliau akan berbincang seputar raih ketakwaan hakiki di bulan Ramadan. Langsung saja kita sapa. Beliaunya adalah Ustadz Salamun. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Ustadz ya. Semangat, harus tetap semangat. Oke. Nah, ini di kali keberapa gitu ya Ustadz kembali hadir bersama kita dengan tema-tema yang berbeda tentu saja, dan kesempatan di bulan Ramadan ini kita ambil tema raih ketakwaan hakiki di bulan Ramadan. Yeah. Nah, terkait dengan bulan Ramadan nih Ustadz, ternyata nih banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin belum beruntung di luar sana yang tengah merasakan tidak sehat sehingga tidak menjalankan ibadah Ramadan dengan ya paling tidak mungkin hanya bisa berdoa saja karena memang kondisi ya Ustadz ya. Dan kita yang sehat ini perlu bersyukur banget bisa mendapatkan karunia dan nikmat bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan tentu saja. Nah, terkait dengan tema kita nih Ustadz, ternyata bukan hanya tubuh yang sehat atau jiwa yang berbahagia, tetapi ketakwaan itu juga harus kita raih dalam menjalankan ibadah puasa ini. Yeah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan nih seperti apa itu. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga sholawat dan salam tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar semua Radio Madani yang saya hormati, memang benar yang disampaikan oleh Mbak Ria, alhamdulillah dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini muaranya semampu mungkin kita harus berusaha untuk bisa meraih derajat takwa. Karena memang pada hakikatnya disyariatkannya kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Di sini ayat ini adalah nidaknya, panggilannya ditujukan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu umat-umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad itu juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, dengan tujuan dan harapan yang besar puasa yang kita laksanakan selama sebulan ini bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi rasanya bagi kita orang mukmin, orang Islam yang melaksanakan puasa ini mutlak lah usaha kita harus maksimal bagaimana supaya kita bisa meraih predikat muttaqin gitu Mbak. Predikat ketakwaan. Iya, predikat ketakwaan tadi. Oke, nah lalu gimana caranya Ustadz supaya kita itu benar-benar bisa masuk ke dalam relung hati kita ini, kita tuh benar-benar takwa gitu loh di bulan Ramadan ini Ustadz. Memang
ibadah puasa ini ibadah yang durasi waktunya itu sangat lama, ya, sangat lama. Artinya kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya kalau kita melaksanakan ibadah sholat, Mbak Ria tadi, kalau kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, itu barangkali ya kisaran 5 menitan lah ya. Nanti kita asar juga gitu, atau ibadah-ibadah yang lain. Kita membaca Al-Quran, barangkali kita yang membaca Al-Quran itu rata-rata ya kalau sekelas kita setengah jam sampai 1 jam, maksimal 2 jam itu sudah ngempet. Luar biasa. Sudah ngempet ya. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa itu, katakanlah kalau kita dari fajar sampai nanti terbenamnya matahari, dari adzan subuh sampai nanti akhirnya kita akhiri di adzan maghrib setiap harinya ya, kisaran 12 jam ya. Durasinya lama sekali. Nah, sepanjang itu kita berusaha untuk menahan makan, minum, tidak hanya makan minum, sesuatu yang dulunya dihalalkan, misalnya kita berhubungan suami istri ataupun yang lain-lain yang mestinya dihalalkan untuk kita, itu semuanya kita tahan. Nah, itu memang kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat, maka yang dipanggil oleh Allah itu tidak hanya ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan seperti itu, tetapi lebih spesifik, lebih khusus. Yang dipanggil, yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah mereka-mereka yang memang kadar keimanannya itu sudah kuat. Nah, sudah kuat. Nah, jadi kira-kira bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita untuk akhirnya kita bisa mendapatkan predikat yang mutakin, itu adalah tentu yang pertama adalah kita harus berusaha untuk menata keimanan ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian mari puasa ini kita upayakan untuk kita jalankan sesuai dengan syariatnya. Memang secara bahasa arti puasa itu Mbak Ria ya, secara bahasa itu artinya adalah imsaku minasyai, al-imsaku minasyai. Kita berusaha untuk menahan dari sesuatu, menahan dari sesuatu. Secara istilah syariat yang dinamakan puasa itu adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, seperti makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbit fajar sampai nanti adzan maghrib. Di samping juga itu adalah, di samping ada hal-hal yang membutuhkan, juga ada hal-hal yang bisa merusak dari nilai-nilai dari pahala puasa. Itu juga kita harus berusaha untuk menghindari agar kita nanti bisa lulus. Jadi falsafahnya seperti ini loh Mbak Ria. Puasa itu diharapkan kita itu bisa menjadi seperti seekor ulat yang berproses bermetafor pose ya, akhirnya bisa menjadi seekor kupu-kupu. Nah, kalau kita melihat ulat, barunya jijik ya kira-kira. Geli. Geli ya. Iya, geli sekali ya. Apalagi kalau ulatnya besar gitu. Kalau Mbaknya dulu waktu kecil pernah lihat pohon kedondong, kemudian ada ulat yang namanya, kalau kita sebut ular keket, ulatnya besar-besar itu. Betul. Nah, ulat itu kalau lagi hinggap di sebuah pohon, di daun gitu, siang malam kerjaannya ulat itu hanya makan, mengumbar nafsu makannya. Ya kira-kira seperti itu, hanya makan tidur itu ulat ya. Sehingga rata-rata ulat itu ya tubuhnya gemoy. Tapi gitu bukan berarti kalau gemoy itu ulat, bukan loh ya. Ya, nah kemudian fase berikutnya ulat itu kemudian membuat kepompong, dia masuk dalam kepompong itu ya, masuk dalam kepompong itu, dan di kepompong itu dia tidak bisa makan. Dia tidak keluar kok. Sekian lama dia di dalam kepompong itu dia tidak makan. Di sana dia melakukan puasa. Pada waktu kita dulu di sekolah diajarkan pelajaran biologi dulu. Ya.
Nah ternyata gini Mbak Ria, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu di kepompong itu perubahannya itu 180 derajat. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita amati, yang menjadi kepalanya kupu-kupu, waktu dia jadi kupu-kupu kemudian dia terbang, itu kan kupu-kupu punya kepala ya Mbak Ria. Nah itu posisi kepalanya kupu-kupu itu dulu adalah, maaf, itu ekornya ulat. Ekornya ulat. Yang dulu ekornya ulat, dia menjadi kepalanya. Kebalikannya ya. 180 derajat. Kemudian bentuknya juga, yang dulu Mbak Ria itu melihat ulat itu menjadi geli, menjadi gak berani bekang. Begitu dia keluar dari kepompong, puasanya selesai, dia berubah bentuk yang sangat eksotis. Wah, penampilannya cantik gitu ya. Demikian rupa bentuknya, sayapnya ada hiasan-hiasan, lukisan-lukisan, nampaknya cantik sekali. Dari dia yang dulu hanya gelendah-gelendoh, gelimbang-gelindung, hanya makan, dia menjadi energik, bisa terbang kemari, kesana kemari, sehingga hampir setiap bunga itu seolah-olah kalau dia bisa bicara, berharap untuk bisa disinggahi, untuk bisa disinggahi kupu-kupu, untuk bisa dibuai, sehingga nantinya serbu sari dan macam-macam itu bisa memberi manfaat seperti itu Mbak Ria. Nah, itulah diharapkan dari proses kita puasa. Nah, menjadi pribadi yang bertakwa dengan puasa yang sungguh-sungguh, berusaha kita menahan diri dari segala macam nafsu dan syahwat kita. Bukan berarti memang manusia itu tidak boleh punya nafsu, tidak boleh punya syahwat, tidak. Itu sudah menjadi naluri kemanusiaan kita punya nafsu, kita punya syahwat. Tetapi gimana kita dengan puasa ini nafsu dan syahwat itu bisa kita kelola. Betul. Kita arahkan, kita kelola. Karena memang kalau kita tidak mampu untuk mengelola nafsu, ya kita tidak ada bedanya dengan binatang. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu gitu. Sebenarnya memang nafsu itu cenderung mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang yang jahat, yang maksiat. Illa ma rahimah rabbi, kecuali memang nafsu-nafsu itu sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha lewat puasa ini untuk memanage, mengelola nafsu kita, bagaimana supaya nafsu kita itu benar-benar bisa kita kendalikan, agar nafsu kita itu tidak dominan mengajak kita melaksanakan kemaksiatan, tetapi nafsu kita bisa menjadi nafsu-nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan puasa itu dengan fitrah. Kita kembali kepada kesucian, kepada fitrah kita, sebagaimana ada di kupu-kupu yang awalnya berasal dari ulat, kemudian dia berpuasa di kepompong, dan kemudian dia bisa berubah 180 derajat waktu dia bisa menjadi kupu-kupu. Kira-kira seperti itu ilustrasinya Mbak. Oke, jadi memang kita harus mempunyai iman yang kuat. Ya gitu betul, ya, untuk harus didasari iman yang kuat. Iya, karena memang kalau kita imannya separuh-separuh aja ya dapatnya nggak maksimal ya, atau nggak bisa aja gitu. Nggak dapat, ya ngapain kalau kita imannya nggak kuat, kok disuruh lapar-lapar, disuruh haus-hausan. Jam segini enaknya kita lagi nongkrong di mie ayam atau di mie apa itu yang depan itu. Iklan itu Pak. Cuan Gitu ya. Ya. Oke, karena memang kita sebagai umat Islam memang perintah untuk puasa dikhususkan untuk orang-orang yang memang benar-benar beriman, bukan hanya untuk manusia kebanyakan yang sekiranya manusia itu tidak punya iman gitu ya. Nah, berkaitan juga dengan tema kita nih, ketika kita ingin meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini, kita berharapnya ya mendapatkan satu bulan itu benar-benar penuh dengan keberkahan gitu, bukan hanya kita puasa sahur, berbuka di maghrib, tidak ada hal-hal lain begitu ya Ustadz ya. Nah, kiranya nih Ustadz yang bisa disampaikan kepada insan muda madani yang ada di rumah nih, hal-hal apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan ini yang mudah-mudah aja lah, mudah tapi pahalanya banyak nih Ustadz. Apa nih? Sebenarnya secara umum ya, ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah diantara
keagungan dan rahmat Allah diberikan kepada kita selama bulan Ramadan. Rasulullah itu mengatakan, man taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman adalah faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang berusaha bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sunnah, karena kaman ada faridatan fi ma siwahu, maka Allah akan memberikan pahala buat orang itu seolah-olah orang itu melaksanakan amalan wajib. Waman ada faridatan fihi, dan barang siapa yang di dalam bulan Ramadan ini dia melaksanakan amalan wajib, amalan fardu, karena kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu, maka Allah akan memberikan pahala baginya seolah-olah dia melaksanakan 70 kali amalan wajib pada bulan selain Ramadan. Jadi amalan ibadah atau amal soleh, amal kebaikan apapun yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib, macam sholat fardu dan lain-lain, pahala-pahala yang hubungannya dengan kita beribadah ini kan ada hablum minallah, macam sholat, kemudian macam baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, itu Mbak Ria ya. Tapi ini juga ada hablum minan nas, ibadah sosial yang hubungannya dengan manusia. Ya, yang hubungannya dengan manusia. Apapun lah itu, pokoknya kita mengajak kepada melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mengajak kepada manusia, kepada saudara kita melaksanakan kebaikan. Kita kemudian juga mencegah kepada diri kita, kepada orang lain agar tidak melaksanakan kejahatan ataupun kemaksiatan. Ya, semuanya itu bisa kita lakukan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan ini, sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW. Secara umum begitu, Mbak. Oke, jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu kita berhubungan baik dengan manusia, kita berhubungan baik dengan Allah, itu akan dilipat gandakan. Ya, yang paling mudah, yang apapun itu, pokoknya pekerjaan atau segala sesuatu yang kita lakukan kan semuanya dinilai ibadah ya Ustadz. Betul, ya kalau di bulan Ramadan ini. Jadi apapun itu yang namanya berbuat kebaikan itu pasti akan dibalas berlipat-lipat gitu, apapun namanya. Ya, pokoknya amal soleh loh ya, kemaksiatan loh ya. Kebaikan gitu. Nah, sebaliknya nih Ustadz, kalau kita melakukan keburukan atau kejelekan gimana nih Ustadz di bulan Ramadan? Ya begitulah. Jangan sampai lah kalau bisa ya. Ya. Insya Allah. Karena kalau pahalanya dilipat gandakan ya sebaliknya ya, ada yang mengatakan dosa dari setiap amal maksiat yang kita laksanakan juga akan berlipat-lipat ya. Tetapi ya tetap kita manakala melakukan kesalahan ya segeralah kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Kita yakin pada saat bulan Ramadan ini juga Allah kan Rasulullah mengatakan bulan Ramadan ini kan juga disebut juga bulan penuh maghfirah, penuh ampunannya Allah. Nah, jadi ada yang mengatakan dosanya dilipat gandakan, ada yang mengatakan tidak, wong Allah itu tidak menzalimi Kak. Yang dilipat gandakan itu pahalanya. Sementara kalau orang melaksanakan kemaksiatan itu ya dia akan dibalas sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi Allah tidak menzalimi, tidak akan menambah adab, Bahkan kalau kemudian kita itu bisa sadar, kita istighfar, kemudian kita taubat untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang kita lakukan, maka pasti Allah akan mengampuni juga. Nah, Allah tidak jadi untuk mengadab kira-kira, untuk menyiksa kira-kira, tapi justru sebaliknya Allah akan memberikan ampunan kepada kita, orang-orang yang mau taubat. Nah, lagi pula kan seperti tadi saya katakan, Ramadan ini juga bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu Mbak Ria ya. Jadi ya sebisa mungkin lah kita minimalisir ya. Tapi namanya juga manusia Mbak Ria ya. Kita tidak semuci gitu ya. Kita ya besar kecilnya seberapa pasti namanya manusia juga mau. Manusia ini mahalul khotok wan nisyan.
kita itu tempatnya salah dan dosa, salah dan lupa itu Ya, kita. betul. Ya semoga saja kita tidak menyengaja lah. Kita semoga tidak menyengaja dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan, sehingga semoga saja setiap khilaf dan apa ya, kesalahan, dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu semoga juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya Baria. Ya, jadi kalau sudah tahu perbuatan ini tidak baik, ya jangan dilakukan gitu ya. Kalau udah tahu ini nggak boleh, ternyata masih dilakukan, ini namanya sengaja ya Ustadz ya. Dan apalagi di bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan gitu. Jadi mentang-mentang bulan pengampunan kita melakukan kesalahan terus minta ampun lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, paling tidak kita tidak tahu batasan umur kita. Di saat kita melakukan kesalahan, belum meminta maaf atau belum meminta ampun, ternyata sudah dipanggil duluan gitu ya. Mengantisipasi hal itu ya Ustadz ya. Oke, nah terkait juga dengan bulan suci Ramadan nih Ustadz, ini kan baru-baru awal nih. Kira-kira nih apa ya, godaan-godaan apa nih yang sekiranya awal-awal yang kita terima nih sebagai manusia awam, yang sekiranya kalau kita ngerasakan awal-awal ini kan biasa-biasa aja nih, nggak ada godaan gitu, tapi sebenarnya ada nih Ustadz ya, atau gimana nih? Ya alhamdulillah kita di hari ini melaksanakan ibadah Ramadan kan sudah mendapatkan 4 hari ya Baria. Ya. 4 hari nanti kita adzan maghrib kita sudah 4 hari. Hanya kurang 26 hari kita sudah lebaran. Ini Baria ini ya. Sebelum Ramadan saja itu yang dilihat di HP itu sudah, itu paketannya baju sudah berdatangan ini. Jam segini kalau kita lewat di utaranya terminal itu sudah nggak muat-muat itu parkirnya gitu ya. Betul. Saya kadang-kadang gini, ini orang banyak ini puasa atau tidak, puasanya belum dapat separuh aja dipikirkan sudah macam-macam gitu. Manusiawi ya berarti tadi ya. Itu di antara godaan-godaan, sehingga kadang-kadang kita juga kurang fokus untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ya. Kita lebih biasanya ya kalau di desa, atau kalau kebanyakan lah kita di keluarga itu, kalau puasa itu pikiran kita, apalagi kalau macam Mas Rifan itu nanti kalau THR-nya enggak cair-cair gitu. Itu ya fokusnya itu ke sana. Kita enggak fokus kepada ibadah selama Ramadan itu, tapi yang fokus kita itu nek riyo iki sangune piye iki nganggo klambi sing model piye lah, itu termasuk godaan-godaan kecil lah ya. Barangkali itu diantaranya godaan-godaan kecil. Di samping juga ya kita itu masih belum bisa untuk memaksimalkan, untuk memanfaatkan waktu secara maksimal Mbak ya. Sehingga ya dalam puasa ini kita kadang-kadang sering melakukan apa ya, sekedar obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat ya. Ya tidak siapalah, saya sendiri kadang-kadang daripada kita itu kadang-kadang membaca Al-Quran atau belajar apa, lebih sering kan setiap saat kita ini loh, setan gepengnya ini loh. Ya sebenarnya juga tidak apa-apa, di dalamnya ini banyak ilmu sebenarnya. Tapi kita kira-kira dari mulai kita bangun tidur tadi sampai nanti kira-kira yang paling banyak itu konten apa yang kita buka kan itu ya. Kan ya jujur kita akui ya banyak konten-konten yang sebenarnya tidak memberi manfaat secara signifikan untuk kita atau yang kita lihat dari HP-HP kita. Nah, untuk konteks zaman ini adalah ya ini yang paling menggoda kita itu ya bagaimana kita memanfaatkan jari-jari kita ini. Iya betul. Kita akui ini sekarang. Tidak hanya anak, apalagi anak-anak ya, orang tua, orang yang sudah berkeluarga, macam-macam, bahkan guyonan saya sama jamaah saya di musola di masjid di desa sana Mbak Ria ya. Nek dulu itu ya suami istri kalau menunggu matanya supaya bisa segera tidur itu kan lumah lameh berbaring berdua itu cerita tentang
ya bisa menimbulkan keharmonisan, macam-macam, mijeti bojo lan macam-macam Mas Rifan ya. Nah sekarang itu orang lebih seneng mijetin HP daripada mijetin istrinya. Wah itu Mas Rifan itu. Jangan curhat loh ya Ustaz. Lah itu itu. Iya betul. Ya, betul. Bahkan kadang-kadang dia apa ya lebih rela meninggal istrinya daripada meninggalkan HP-nya gitu ya. Daripada meninggalkan HP-nya dia lebih rela meninggalkan istrinya. Nah itulah untuk zaman saat ini ya. Ternyata kita rasakan godaan terbesar itu adalah bagaimana kita bisa yang lebih serius juga sebenarnya itu bagaimana kita bisa mengelola jari-jari kita memainkan keypad ini. Itu Mbak Ria kira-kira. Gitu ya. Jadi godaan terbesar kita saat ini ya itu ya. Iya betul. Bagian pijit memijit gitu ya. Oke, padahal janji Allah itu sangat jelas gitu kalau kita bisa melewati itu semua. Apa ya, pahalanya itu di luar naluri kita ya, betul. Ya. Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita setahun yang lalu itu akan diampuni oleh Allah. Manakala kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Man shoma ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu bunyi hadisnya. Barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik atau dia melaksanakan qiyamul Ramadan itu dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kenikmatan apa Mbak ya yang melebihi terampuninya dosa-dosa kita. Betul. Sehingga kita kan bisa diharapkan kita nanti berlebaran itu namanya Idul Fitri. Id itu kembali, fitri itu fitrah. Sebagaimana kita dilahirkan, kita menyelesaikan Ramadan dengan Idul Fitri itu keadaan kita bisa suci bersih dari dosa sebagaimana kita dilahirkan dulu. Masya Allah, kan begitu Mbak. Iya, luar biasa memang. Kita tidak tahu bahkan dalam sehari saja berapa dosa yang kita perbuat apalagi ya. Setahun yang lalu ya, gitu ya. Ini ada sering diingatkan di HP itu ada pernah saya baca seandainya setiap dosa yang kita lakukan itu meninggalkan titik noda. Wow. Nah, seandainya kok gini loh Mbak Ria, umpomo kok maaf, angger kita melaksanakan dosa itu kemudian timbul bunjonan udunen. Kira-kira badan kita ini ndak amat dengan udun itu. Iya, betul. Iya, udunen kabeh angger nglakoni maksiat nglakoni dosa kok merempul metu udune, merempul medun udune. Wah, iku udunen kabeh gak muat. Nah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ibadah puasa ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Luar biasa. Iya, makanya kita memang harus benar-benar punya iman yang kuat itu tadi ya, bahwa sebenarnya Allah itu maha segalanya. Dengan kita berbuat kita meminta saja akan dikabulkan, kita mendekat sejengkal, Allah mendekatnya lebih lagi, seperti pokoknya nggak kita duga gitu Ustaz ya. Jadi apalah, tidak ada salahnya lah di bulan Ramadan ini benar-benar kita fokus 1 bulan ini memperbaiki diri, mengerjakan amal soleh sebaik mungkin kayak gitu. Tapi mudah Ustadz, mengucapkan itu mudah Ustadz ya. Tinggal menjalaninya tuh kadang-kadang ada saja rintangannya kayak gitu. Makanya ya kita berharap semoga kita itu bisa istiqomah ya. Ya diharapkan nilai-nilai puasa ini kan ibaratnya madrasah ya. Artinya waktu sebulan ini kita diharapkan mampu untuk melatih diri kita ya. Mampu melatih diri kita dengan harapan nilai-nilai puasa, kebiasaan-kebiasaan baik, amal soleh yang kita laksanakan sebulan puasa ini tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja, tetapi bagaimana kita bisa menjaga untuk bisa istiqomah melakukan nilai-nilai puasa ini ya. Yang terberat justru itu mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan, yang kita pelajari, yang kita biasakan sebulan Ramadan ini di bulan-bulan setelah Ramadan hingga akhirnya kita berjumpa kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Semoga Allah juga memberikan kekuatan lahir batin kepada kita Mbak Ria, kepada seluruh pemirsa Madani FM ya,
Semoga diberi panjang umur ya, tetap diberi kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, hingga akhirnya Allah mempertemukan kita pada Ramadan pada tahun yang akan datang. Sehingga ya dengan harapan seperti tadi, mungkin ada kita besok bisa kita bersihkan, bisa disucikan oleh Allah lewat ibadah bulan Ramadan tahun yang akan datang. Insya Allah seperti itu ya. Betul banget. Bahkan ketika kita tahu ya apa sih manfaatnya bulan Ramadan itu bagi kita, mungkin kita akan selalu berharap gitu, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember tuh Ramadan semua gitu Ustadz. Gitu ya. Saking besarnya keagungan, kenikmatan, janji-janji Allah yang sangat luar biasa, dimana ketika kita berbuat kebaikan lah atau menjalankan ibadah puasa ini dengan benar-benar khusyuk, dimaksimalkan segala ibadah kita, karena ya itu tadi seperti Ustadz sampaikan, ibadah itu akan pahalanya dilipat gandakan gitu loh. Sehingga kalau di bulan-bulan lain selain Ramadan kan tidak Ustadz gitu ya. Nah itulah faktor iman Mbak Ria ya. Jadi kalau bagi mereka yang tidak beriman, yang imannya tipis-tipis, wah, yo rapatek ngandel to Mbak Ria. Gini itu kan kita bicara tentang maghfirah, ampunan Allah, tentang pahala dilipat gandakan, tentang surga macam-macam, itu kan ya yang nyambung kan ya mereka yang beriman. Yang tidak beriman loh, kok kaya dhek tau roh wae. Ganjaran itu kaya apa? Ya deh. Nah, itulah makanya keimanan itu sangat penting. Ya dalam kita melaksanakan ibadah, ya tidak hanya bulan puasa saja, ibadah-ibadah apapun itu faktor keimanan itu nomor satu. Kalau sudah tidak percaya, orang tidak percaya itu tidak bisa diajak bicara Mbak ya. Betul. Dia tidak punya kepercayaan ya. Tidak bisa dipaksakan ya. Ada Mbak ya, ini gimana Oke, kita akan break dulu Ustadz ya. Kita akan mendengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi insan muda Madani jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Valeria di talk show Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan sore hari ini Valeria tidak sendirian, sudah hadir bersama kita ada Ustadz Salamun, perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah Ustadz, setelah kita mendengarkan adzan asar rasanya sudah mulai adem gitu ya suasananya, dan tinggal menunggu beberapa jam untuk waktu berbuka gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar ngabuburit kayak gitu. Nah, sekiranya ada ibadah-ibadah yang khusus, entah itu zikir atau ngaji, yang bisa kita selipkan setelah sholat asar gitu ya Ustaz ya. Nah, sebagai penghujung acara kita nih Ustaz, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada insan muda Madani terkait ketakwaan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, bahwa tujuan disyariatkannya ibadah puasa adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Secara bahasa takwa itu berasal dari kata waqayati wiqayatan, atau ittaqa yattaqi taqwatan. Jadi dia dalam bentuk masdar, yang artinya secara bahasa itu adalah memelihara atau menjaga. Diharapkan memang bagi kita orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini mampu untuk memelihara nilai-nilai puasa, nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai semangat dalam kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini, bisa menjaga dan memelihara ya di bulan-bulan, di waktu-waktu setelah Ramadan ini, hingga akhirnya kita bisa memasuki, bertemu di bulan Ramadan pada tahun berikutnya seperti tadi saya sampaikan. Nah, kemudian pernah suatu saat sahabat Umar bin Khattab itu lagi berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, berdialog dengan salah satu sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu ditanya oleh sahabat Umar dengan pertanyaan seperti ini. Wahai Ubay, apa itu takwa? Nah, Ubay bin Ka'ab ditanya oleh sahabat Umar seperti itu.
Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan pertanyaan ilustrasi. Jawabannya Ubay bin Ka'ab itu seperti ini. Bagaimana kira-kira wahai Amirul Mukminin, kalau panjenengan itu melewati sebuah jalan, yang jalan itu penuh dengan duri-duri, yang jalan itu penuh dengan pecahan-pecahan kaca. Kira-kira bagaimana Amirul Mukminin cara berjalannya? Nah, kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya tentu saya akan sangat berhati-hati melewati jalan tersebut agar kaki saya tidak tertusuk oleh duri, agar kaki saya tidak terkena pecahan-pecahan kaca itu. Itu jawabnya Amirul Mukminin. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah hakikatnya takwa. Nah, dari penggalan dialog antara Ubay bin Ka'ab dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini bisa kita simpulkan bahwa hakikat dari ketakwaan itu adalah kita menjalani kehidupan setiap hari, setiap saat itu dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai langkah-langkah kita itu tertusuk oleh duri-duri kemaksiatan. Itulah hakikat daripada takwa. Menjalani kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai kita tertusuk oleh duri-duri kemaksiatan. Kalaupun toh akhirnya kita juga pernah tertusuk, seperti tadi obrolan kita Mbak Ria, ya, itu tidak dengan unsur kesengajaan, tidak unsur dengan unsur kesengajaan, tetapi karena ya unsur kealfaan kita sebagaimana lumrahnya manusia. Dan manakala kita akhirnya juga terpaksa tertusuk, ya segeralah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat, dan kita berusaha untuk tidak tertusuk yang kedua kalinya. Insya Allah dengan demikian, nilai-nilai Ramadan, predat ketakwaan yang akan kita dapatkan itu akan menjadi maksimal dan akan mengantarkan kita untuk meraih ampunannya Allah. Kita akan bisa nanti menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh kesucian. Harapan akhirnya suatu saat toh nanti kalau kita bersama-sama, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghadap dalam keadaan yang bersih, akhirnya dengan kesucian dan kebersihan jiwa raga kita itu akan mengantarkan kita bisa masuk dengan selamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Ustadz. Sangat tanpa bisa, aku sampai nggak bisa berkata-kata gitu, karena memang ibarat takwa itu benar-benar harus dimiliki oleh setiap manusia, ya, Muslim khususnya, ya, gitu ya Ustadz ya. Oke Ustadz, terima kasih sudah sama-sama hadir ya di Radio Madani FM. Semoga dengan waktu dan kesempatan kita bisa bersua kembali Amin. Dengan tema yang berbeda tentu ya, saja. Insya Allah ya. Semoga saja kita selalu diberi panjang umur, Mbak Ria, ya. Amin. Diberikan sehat, Amin. sempat, kuat, selamat, manfaat ya. Semoga sehingga kita besok bisa berjumpa dengan tetap saling memberi sesuatu yang bermanfaat ya. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah. Tidak hanya diberi hidayah oleh Allah, tapi juga diberikan taufiknya. Kita dibimbing oleh Allah dan kita juga diberikan kemampuan untuk bisa menentukan sikap kita ya, berjalan di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersua kembali. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.